Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan sejarawan Abang Ali Anwar. Halo, selamat sore Bang Ali, apa kabar? Ya, selamat siang. Baik, alhamdulillah. Ya. Amin. Bang Ali, kemarin itu ulang tahun Jakarta di tengah pandemi. Memang hal ini ulang tahun Jakarta memang cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nih Bang Ali, kalau melihat dari sejarawan nih, sejarah dari ibu kota DKI Jakarta pada saat kondisi pandemi ini bagaimana? Ya, ini memang peristiwa amat bersejarah ya. Jadi kalau bagi orang sejarah itu kan kita bicaranya sesuatu yang sudah terjadi. Artinya kalau suatu saat besok mungkin atau lusa kita menulis tentang sejarah pandemi COVID-19 di Jakarta, yaitu inilah kondisi yang real, kondisi sebenarnya gitu. Dan ini memang dalam beberapa puluh tahun berselang, ya baru kali inilah kita mengalami sebuah peristiwa wabah yang memang amat menghebohkan, dan kebetulan Jakarta ini adalah sentrum kan, bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Maka ini yang paling menghebohkan Jakarta, kemudian yang paling dahsyat juga Jakarta, dan paling dilindungi pertama adalah Jakarta dulu. Nah, itu yang saya melihat dari kondisi Jakarta saat ini. Nah, tapi memang kalau melihat untungnya di Jakarta ini mempunyai SDM yang begitu kuat. Kita punya gubernur yang begitu hebat, cerdas, gitu kan. Memang dasarnya dari akademisi, sehingga begitu masuknya sebuah persoalan dikaji dulu secara akademis, kemudian baru dilontarkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan itu kepada masyarakat, termasuk juga solusi-solusi yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Itu sebuah keunggulan tersendiri. Tapi sekali juga memang ini ujian terberat bagi gubernur saat ini. Iya. Iya, Bang Ali, kalau tadi Bang Ali bilang ini adalah suatu sejarah ketika Jakarta akhirnya memang menghadapi sebuah pandemi, kalau kita bisa katakan pandemi yang besar saat ini. Jakarta menjadi sosok yang tangguh gitu kalau bisa dikatakan ya. Tapi kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya apakah Jakarta sebelumnya sudah pernah mengalami hal yang hampir serupa dengan kondisi saat ini? Ya sebetulnya sih kalau wabah-wabah itu memang sudah biasa di Jakarta ya. Di Jabodetabek ini wabah itu sudah biasa. Ada wabah influenza, ada wabah malaria, ada wabah penyakit menular yang lainnya gitu kan. Tapi memang yang paling dahsyat itu baru kali ini. Tapi sebelum saat ini juga kita pernah seluruh Indonesia itu ada wabah yang cukup besar, yang agak mirip-mirip dengan corona sebetulnya, dengan COVID ini. Itu pada saat munculnya pandemi influenza, atau dikenal sebagai virus Spanyol pada 1918. Nah, jadi awalnya itu sebetulnya dari luar negeri, baik itu dari Eropa maupun dari Amerika. Masuknya melalui kapal-kapal asing yang merapat di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, terutama Pelabuhan Tanjung Priok ya, tahun 1918 itu ya. Kemudian pelabuhan di Cirebon, pelabuhan di Semarang, pelabuhan di Surabaya, juga termasuk di Bali. Nah, itu orang-orang Eropa banyak yang datang ke sini yang tanpa disadari, kemudian mereka menularkan kepada dokter-dokter, menular kepada teman-temannya, juga termasuk pada pembantu-pembantunya, dan itu menjadi pandemi dan amat besar pengaruhnya, dengan korban yang bisa dikatakan sekitar hampir 1 juta orang lah gitu. Tapi yang meninggal juga bisa sampai seperti itu. Lalu kalau itu bagaimana caranya untuk mengatasi pandemi itu? Akhirnya terlepas dari virus influenza tersebut. Ya sebetulnya sih memang untuk menangani virus influenza pada saat itu sebetulnya nggak jauh beda dengan masa-masa sekarang.
Cuma mungkin kalau dulu ininya saja pemerintahnya memang agak kacau balau ya, bagaimana antara pihak pemilik kapal, kemudian dari pihak yang di daratan. Yang di daratan ini minta jangan sampai penumpang-penumpang di kapal itu diturunkan di pelabuhan. Nah, sementara yang di kapal juga kan, nahoda ini kan marah juga. Ya nggak mungkin lah kalau mereka ada di dalam kapal terus. Jadi mau tidak mau. Padahal keinginannya itu di kapal itu dikarantina dulu. Nah, dengan dikarantina, maka nanti begitu dicek kemungkinan negatif, baru dia bisa turun. Nah, solusi-solusi yang dilakukan itu diantaranya ada perintah waktu itu, ada semacam diperintahkan untuk pakai masker. Ada itu perintah itu. Kemudian itu bukan hanya Jakarta ya, tapi juga di seluruh Pulau Nusantara waktu itu. Kemudian ada perintah untuk tetap tinggal di rumah. Nah, jadi kalau sekarang juga harus tinggal di rumah juga seperti itu. Jaga jarak juga sebetulnya diperintahkan juga pada saat itu. Dan ada juga dianjurkan supaya meminum atau mengkonsumsi minuman-minuman herbal. Ya, kita kan dari zaman nenek moyang dulu itu kan ada minuman-minuman yang jahe, kunyit, kecur, apa segala macam-macam gitu. Untuk perilaku warga Jakarta sendiri, Bang Ali melihatnya bagaimana? Apakah sudah mulai baik mau mematuhin atau masih tetap saja kayak seperti mengabaikan? Kalau Bang Ali sendiri sebagai sejarawan melihatnya kondisi saat ini? Ya, kondisi saat ini saya melihat sudah untuk kebijakan awal yang diterapkan di tahap awal, biasanya kita memang selalu siap untuk melakukan itu. Nah, persoalannya adalah pada saat itu berlarut-larut kemudian kita menjadi jenuh, nah disitulah kita melakukan pemberontakan secara individu. Dan kadang-kadang itu juga diikutin oleh teman-teman yang lain. Kalau memang itu kebijakan atau penerapan kebijakan dari pemerintah itu tidak tegas, itu pasti akan cair lagi seperti kemarin-kemarin lagi. Korban juga akan menjadi tambah banyak kalau kayak gitu kan. Jadi mau tidak mau, pemerintah harus menganggarkan yang besar untuk menurunkan, untuk menerjunkan aparaturnya ke lapangan. Tapi kan kemarin kita sudah bisa lihat bagaimana Pak Anies Baswedan itu sudah memerintahkan ada sekitar 3.000 sampai 5.000 ANS untuk diperbantukan dalam penanganan ini, pengawasan di lapangan. Itu sudah bagus. Mudah-mudahan dengan cara kayak gitu, nafasnya akan menjadi semakin baik, nafas untuk ininya ya, untuk bekerjanya, energi juga semakin baik, dan masyarakat itu bisa diatur dan bisa mengatur diri sendiri. Ya, baik, Bang Ali, mungkin untuk closing statement-nya, ada saran kepada masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta dan juga pemerintah, agar kita sama-sama tangguh menghadapi pandemi corona saat ini? Ya, saya yakin lah, orang-orang yang hadir di Jakarta ini, dari Sabang sampai Merauke, ya, bahkan dari luar negeri itu datang ke Jakarta itu siap dengan segala kekuatan sekaligus juga resiko-resikonya. Orang datang ke Jakarta itu nggak bisa bermanja-manja, dia udah harus dengan persiapan mental, persiapan fisik, dan segala macam-macam. Maka dia datang kemari itu harus dengan siap apabila diatur. Kalau diatur oleh pemerintah seperti ini, dia harus siap. Kalau enggak, maka dia akan menjadi korban nantinya. Termasuk juga warga Jakarta. Kalau dia mencoba untuk bisa menyimpang dari aturan-aturan yang sudah diterapkan yang udah begitu bagus, ini juga akan jadi masalah. Petugas juga, kalau dia bermain-main di sini, juga akan bermasalah juga. Gubernur juga seperti itu. Tapi saya melihat kalau dari awal sampai akhir ini, gubernur maupun wali kota dan bupati di Jabodetabek ini, itu sudah punya komitmen yang kuat. Bahkan mereka kalau yang di Bodetabek ini kan mengikuti pola di Jakarta. Apa yang dilakukan di Jakarta dilakukan juga oleh Bodetabek. Kenapa? Karena perputarannya ini memang begitu kuat. Orang Jakarta kerap ke Bekasi, misalkan gitu. Orang Bekasi kerap ke Jakarta. Jadi itu harus jadi satu kesatuan kebijakannya. Termasuk masyarakatnya juga kayak gitu. Jadi dia harus satu kesatuan untuk menerjemahkan semua kebijakan-kebijakan. Ya, baik Bang Ali Anwar, sejarawan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta dan terima kasih atas informasinya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah di Suara Jakarta.